Selamat pagi Om, salam single track. Hari ini kita mau main ke Tasik nih, tepatnya ke Gunung Galunggung. Jaraknya sekitar 280 km dari BSD. Karena jauh dan malas nyetir, jadi kita nyewa bis. Sempat terjadi perhara ketika bis yang datang ternyata lebih kecil dari dugaan. Bilangnya sih bisa muat 15 sepeda, pas dicoba nggak muat. Mungkin maksudnya 15 sepeda seli. Alhasil kita nyewa satu lagi elf tambahan. Terima kasih banyak untuk Pak Cas, Robin, dan Ahmad yang dengan piawai bongkar pasang sepeda sehingga bisa kampus semua. Sekitar jam setengah 7 kita sampai, langsung dilanjut sarapan, siap-siap loading sepeda, dan juga briefing sama Om Inyo. Buat yang mau kontaknya ada di kolom deskripsi ya. Bisa. Selain terkenal dengan trek sepedanya yang aduhai, pemandangan sekitarnya juga bisa sangat memanjakan mata. Seperti yang biasa dijumpai kalau lagi mendaki gunung vulkanik. Dan ini drop-dropan baru yang lagi santer nih. Ambil gak ya? Hey. Halo teman-teman. Hari ini anak bocah kita lagi di trek Galunggung. Pertama kita nyobain SS1. Dari titik drop off mesti nanjak lagi ke bibir kawahnya. Tapi bisa naik ojek sih. Bayar 50.000. Hitung-hitung bantu perekonomian rakyat. Ini bukan tukang ojeknya ya. Ini ketum kami yang sedang kecapean karena nggak bisa tidur semalaman. Mikirin apa kita ya? mesti naik dulu nih. Jadi tinggalin kampret. Waduh. Di saat yang lain naik ojek atau nuntun, ada Om Iwan, Om Diki, dan Om Hendra juga nih yang masih aja penasaran pengen ngegoes. Mungkin pengen ngetes dengkul guys. Nanjaknya cukup jauh, 800 meteran, dan medannya terjal. Jadi ya, berat nih. Saya tuntun aja deh. Kayak main sepeda di pasir pantai. Ini udah 1000 kalori ya kayaknya. Oi. Tapi rasa capek nanjak itu terbayar dengan pemandangan eksotis kawah lereng gunung di depan mata. Men, kalau ada orang yang masih nanya kenapa suka main ke gunung, mereka belum ngeliat ini. Kok cepet banget? Apa rahasianya? Rahasianya adalah Rahasianya ini teknologi. Aduh. Teknologi waktu. siswa bukan mahasiswi. Halo. Aji. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kita dari tim SS1. Galunggung mantap ya. Gunung Galunggung. Om Pai di depan. Kontrol. Asik ya. Cerah banget. Cerah banget. Jalurnya menurun, meniti lereng gunung. Medannya didominasi pasir vulkanik dan batu-batu lepas. Nah, karena kering jadi mesti hati-hati ngesot licin. Tapi licinnya beda sama licin tanah basah. Saya sih lebih suka yang ini ya. Jangan terlena. Batunya. Jalurnya bisa dibilang cukup high speed dengan dihiasi beberapa switchback. Hati-hati jangan keterusan, remnya masih pakem. Nah ini saya kepleset karena ngambil jalur terlalu kiri dan akhirnya selip kena pasir. Tapi karena pasir meskipun jatuh juga nggak berapa sakit karena bisa cukup teredam. Jalurnya disambung jalur masuk hutan. Seperti biasa, tanah dan akar malang melintang. Mesti Peter pilih-pilih jalur juga, karena ada beberapa jalur air dan beda drop alami yang bikin jalurnya makin menantang. Percayakan pada. Nah, ini nih kesalahan saya nih, salah milih jalur dan akhirnya ban depannya ngelok kena celah akar terus kepental deh. Oke, itu oke banget. Rem depan ngelok. Kenapa kayak saya sendirian, Bung? Set. Kering banget ya. Kering banget tapi asik.
Lanjut ke trek SS4. Jalur ini bisa langsung disambung tanpa loading karena arahnya lanjut turun dari SS1, 2 ataupun 3. Jadi sekali loading bisa dapat 2 trek sekaligus. Ada Om Iwan di depan dan ada suara-suara mistis dari belakang yang sayup-sayup bilang tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit. Wah, untung siang-siang terang beneran. Kalau malam-malam denger begitu sih, pasti speed saya udah setara Ahmad nih pasti. Waduh. Ngejar Om Iwan. Dia terlalu cepat. Pedaling. Ini capek. Oh, hampir saja. Karena udah di bagian bawah gunung, jadi jalurnya udah jalur hutan. Udah banyak tanah dan akar, tapi masih bisa high speed. Apalagi di awal-awal, sebelum ketemu banyak akar nantinya. Nah, ternyata suara-suara mistis dari belakang itu berasal dari Eyang. Riding di depan beliau ini berasa jadi maling lagi dikejar-kejar hansip. Karena udah nggak kuat menahan tekanan, saya suruh duluan aja. Tadinya mau balas bisikin, tambah sikit, tambah sikit. Apa daya nggak kekejar. Di bagian akhir SS4 ini banyak turunan curam dengan akar-akar melintang dan beda tinggi yang cukup lumayan. Jadi butuh konsentrasi tinggi yang cukup menguras tenaga. Di jalan begini katanya sih biar berasa lebih empuk, coba set fork sack-nya lumayan tinggi, sekitar 30%-an, dan juga settingan fast rebound. Dan tentunya travel fork yang lebih panjang, sekitar 160-an atau lebih juga akan bikin lebih pede. Kecuali kalau udah jago, pakai apa aja ngacir pasti. Nafasnya habis. Gimana, Mi? Itu negatifnya banyak. Waduh. Itu aku lewatin semua. Wih, mantap. Awas Tapi mobil. dituntun. Tuntun. Bang, eta aman keren. Halo. Biano. Wih. Galunggung. Linglong gara-gara semalam nggak tidur. Kenapa nggak tidur tuh? Nemenin driver. Linglong. Tambah dikit, tambah dikit, tambah dikit. Udah duluan aja yang. Gas. Lanjut ke SS3. Targetnya kita bisa nyobain SS1 sampai 4 sebelum makan siang. Jalur SS3 ini dimulai dengan 2 turunan tangga, satu landai, satu lagi cukup terjal. Nah, ini nggak tahu kenapa deh nih, Om Iwan tiba-tiba meluk pohon begitu. Bantuin nggak ya? Enggak deh, lagi asik kayaknya. Jalurnya tanah, campur pasir, batu-batu, dan akar. Dan cukup panjang, sekitar 2,4 km. Di tengah-tengah nanti ada mainan lumba-lumba. Ya, semacam pump track alami yang bikin penasaran deh. Lumba-lumba. Om Iwan. Wow. Wow. Cukup berikan. Lumba-lumba. Shit. Wow, hampir saja. Wow.
Kalau bisa dengan bijak memanfaatkan kontur dengan cara pumping di saat yang tepat, katanya sih ini bisa nggak usah pedaling. Tapi ya, lagi-lagi sebagai newbie yang konsisten, saya sih masih butuh pedaling. Apalagi buat habis nyusruk kayak begini. Aku kaget, Mas. Ayayayay. Ayayayay. Ordering. Ordering lagi. Gua di depan. Ini ada apaan sih? Ini ada perawatan muka yang paling berhasil. Coba sorot. Silau. Bukan silau. Glowing. Ini actingnya lebih bagus. Karena lakinya brengsek ya, Mi. Lakinya bandot nih. Ditinggalin ya? Emang lakinya bandot tuh lagi sakit. Sakit ya? Sakit. Nggak nyampe sakit. Parah. Tadi bilangnya gimana waktu belum ada bininya? Udah nggak begitu kan? Udah bagus. Karena kalau secara hukum nanti sah gak ya gue dalam beberapa hari nikah lagi. Lu nggak usah pura-pura, biasa aja. Lanjut ke SS2. SS2 ini sengaja ditaruh di paling akhir karena di ujung nanti ada di ultimate drop yang lagi happening di kalangan goeser. Kita total ada 3 run nih di SS2. Asik sih tracknya. Titik loadingnya sama kayak SS1, cuma nggak pakai nanjak. Jadi masih lumayan di atas lah. Nah, karenanya jalurnya jadi banyak pasir vulkanik. Tapi nanti disambung dengan jalur masuk hutan. Akar lagi. Mana? Kenapa? Kenapa ya? Loh, kok akar? Nah, ini salah satu section yang paling saya suka nih. Pohon-pohonnya rapih, tinggi menjulang. Jadi pengen lama-lama di sini. Makanya nggak berhasil ngejar Om Iwan. Masuk akal kan alasannya? Ini ada jembatan beton yang cukup ikonik nih. Berasa kayak naik roller coaster pas di bagian paling atas sebelum turunan. Asik ini. Wah, solo riding lagi nih. Om Iwan kabur mulu. Oh, udah selesai. Ternyata udah selesai nih track. Jadi nggak ngambil dropnya deh. Tambahin skill dulu deh. Next time baru nyoba lagi. Goes kali ini menurut saya grade A lah ya. Lengkap, ada tanjakannya, pemandangannya bagus, jalurnya kering. Meski akhirnya hujan juga di terakhir-terakhir. Overall saya puas banget. Terima kasih banyak buat teman-teman Orbea, panitia perjalanan, dan semua yang terlibat. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di trip berikutnya.